Ibu, ini satu lagi ya. Ayo, taruh sini. Oh, aduh. Ya. Gimana nih, Bu? Udah, Waduh. nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa. Ya, hampir saya masuk ke ayam panggang. Nggak apa-apa nih, Bu. Ya, nggak apa-apa. Wah, jadi nggak enak nih. Belum-belum udah mecahin kuali. Padahal di warung ayam Mbok Cimplek, kuali adalah kunci. Bukan sekedar hiasan kuno, kuali tanah liat ternyata jadi alat pemanggang ayam khas Karanganyar, Jawa Tengah. Seperti apa kisahnya? Bagi yang pernah berkunjung ke Kabupaten Karanganyar, salah satu menu yang paling diburu adalah ayam panggang bumi Intan Pari. Salah satunya bisa ditemukan di warung Mbok Cimplek yang berlokasi di Jalan Raya Ngadirojo. Yang membuat ayam panggang Karanganyar berbeda adalah alih-alih membakar ayam langsung di atas arang, rata-rata warung justru memakai kuali sebagai pengantar panas. Ini Bu pakai teknik begini tuh sebenarnya gimana sih Bu konsepnya Bu? Kok ayamnya malah nggak bersentuhan sama api? Enggak, Mas. Ini kan untuk dari atas kan biar lemaknya biar turun. Gitu, kan digarangin biar turun lemaknya. Dan ternyata di dalam si kuali ada besi lagi ya. Itu namanya sarangan. Carangan. Oke, jadi biar dia gantung si minyak ayamnya Iya, tuh jadi turun. lemaknya bisa turun. Meski tak pernah diketahui asal-usulnya, banyak yang menyebut cara memanggang dengan kuali telah muncul sejak tahun 50-an. Metode ini tersebar di kota Magelang, Wonogiri, sampai Surakarta, Jawa Tengah. Biasanya ayam dipanggang setengah matang terlebih dahulu tanpa memakai bumbu apapun. Pemanggangan awal hanya bertujuan untuk memadatkan daging agar bumbu ungkep mudah meresap nantinya. Kalau untuk ayam bakar kan cenderung dari rasa pun beda. Kan cenderung kecap, rasa Kecap, kecap. oke. Kalau untuk ayam panggang sama sekali nggak pakai kecap. Ibu nggak pakai kecap? Enggak sama sekali. Kenapa? Emang nggak, bumbunya apa- nggak Pak. Emang Oh. sudah ciri khasnya bumbu panggang beda, nggak pakai. Beda sendiri. Nah, Kalau dikasih kecap nanti bumbunya gimana tuh? Rusak atau? rusak, nggak salah rasa. Salah rasa malah. Salah rasa. Baru setelah itu, ayam panggang diungkep dalam racikan bumbu selama kurang lebih 30 menit. Ayam kemudian dipanggang 2 kali, masing-masing untuk mematangkan ayam dan untuk menghangatkan sebelum disajikan. Bu Marni, Hmm. ini kok saya pikir kan tadinya sudah matang, kan udah dipanggang ya, kok Iya. masih dimasak lagi. Sebenarnya prosesnya berapa lama sih Bu? Ini kan prosesnya 3 kali Mas, ini kan baru awal. 3 kali? Ini baru pertama toh. Nanti masuk sini diungkep sampai empuk. Nanti kalau mau disajikan masih dipanggang lagi. Panggang lagi. Jadi 3 kali proses. 3 kali proses. Iya. Untuk menjaga kualitas rasa panggangan, penjual biasanya akan mengganti kuali setiap 2 kali sehari. Kuali yang terlalu sering terbakar biasanya akan rapuh dan menyisakan banyak rasa tanah pada masakan. Begitu pentingnya kuali tanah, biasanya penjual tak segan untuk libur berjualan jika memang benar-benar tidak ada stok kuali di warungnya. Selain kuali dan anglo, pedagang ayam panggang Karanganyar juga selalu memakai ayam kampung sebagai bahan utamanya. Warung Mbok Cimplek sendiri bisa menghabiskan 300 ayam setiap harinya, bahkan lebih jika di akhir pekan. Kenapa Ibu kok produknya ini kok dipilihnya ayam kampung? Memang kan dari ibu dulu udah pakai ayam kampung Mas. Ibu itu Mbok Mbok Cimplek. Mbok Cimpleknya. Oh, itu Iya. dari sana. Dari pakai ayam. pertama pakai ayam kampung. Kata Ibu kenapa tuh kok harus pakai ayam kampung? Ya beda sih rasa, dari segi rasa, dari kualitas atau apa ya tetap beda lah. Cocok Mas, lebih cocok. Soalnya kalau ayam potong itu cara masaknya juga sulit gitu. Terus dari segi rasa juga beda. Tetap enakan yang Jawa. Unggul yang Ya, ini, unggul ayam yang kampung. ini. Dan untuk melebarkan ayam dalam posisi panggang, Marni biasa memakai sujen atau sebilah bambu kecil yang diruncingkan. Dengan teknik sederhana, bagian kaki, sayap, kepala sampai paha bisa terkait secara sempurna. Fungsinya sebenarnya biar apa sih Bu kok disujenin kayak gini? Ya nanti kalau digarang kan biar matangnya merata Mas. Jadi kita bolak-balik bisa. Misalnya nggak disujen kan kayak gini tau, misalnya kayak gini, kayak gini. Nih misalnya saya utuh-utuh gini, saya taruh gini. Nah kan nggak otomatis nggak matang. Nggak matang. Kalau gini kan bisa dibolak-balik,
nanti bisa matang. Untuk segi pemasakan juga lebih enak. Dengan konsep dapur terbuka yang sangat tradisional, pembeli juga dapat menyaksikan proses memasak ayam panggang secara langsung. Sebuah pemandangan yang membuat santapan ayam panggang semakin lezat paripurna. Berdasar catatan sejarah, penggunaan bahan gerabah sebagai alat masak bukanlah inovasi baru. Kuali bahkan telah dipakai sejak ribuan tahun silam. Salah satu kunci kuali bisa bertahan adalah karena teksturnya yang memiliki pori-pori yang memungkinkan sirkulasi udara terjadi. Buat saya, wah, jangan lupa ada. Tak sekedar menjual ayam panggang dengan kualitas premium semata, warung ayam panggang khas Karanganyar juga menawarkan sensasi makan ala rumahan yang membebaskan para pembelinya untuk bisa makan di area dapur dan halaman rumah. Dari situlah suasana alami dan cita rasa klasik berpadu sempurna menciptakan sensasi kuliner yang istimewa. Tetapi tak hanya Karanganyar saja yang punya kampung dengan menu khas. Di Martapura, Kalimantan Selatan, Desa Sungai Batang Ilir punya harta karun alami bernama ikan asin air tawar. Dari ikan haruan atau gabus sampai ikan sepat. Masuk dalam wilayah Kecamatan Martapura Barat, begitu masuk desa kita akan disajikan pemandangan deretan lapak yang menjajakan aneka jenis ikan asin. Awalnya, warga hanya membuat ikan asin untuk konsumsi rumah tangga saja. Warga yang sebagian besar adalah petani, seringkali mendapatkan ikan-ikan sepat kecil di sekitar perairan sawah mereka. Jemur haruan, dulu haruan yang banyak, sepat kurang, belum ada sepat. Kalau sudah kelama-lamaan banyak sepat timbul. Jadi banyak yang ngelola, ngambil kan tempatnya dekat di sungai. Masuk dalam jenis ikan air tawar kecil dan masih satu suku keluarga dengan gurame, sepat banyak ditemukan di area rawa dan anak sungai dan biasanya tidak dibudidayakan. Ikan sepat sendiri ditangkap dengan menggunakan jala tebar ataupun dengan tempirai, yaitu perangkap ikan sejenis bubu yang dibuat berbentuk keranjang kawat. Biasanya warga akan menaruh jala atau tempirai pada pagi hari untuk kemudian diambil setelah air rawa surut di siang hari. Kalau di Sungai Batang ini mantap juga rasanya gurih. Itu sepertinya pepuyuh, ikan gabus, ikan sapet siam. Ukuran tubuhnya yang relatif kecil dan dagingnya yang pipih atau tipis justru membuat ikan sepat menjadi bahan terbaik untuk dijadikan ikan asin. Ikan sepat menjadi mudah kering saat dijemur sehingga menghasilkan tekstur yang garing serta crispy dan renyah saat digoreng. Sapat kecil, tapi sapat nih bisa diolah, sapat kering kan diolah balado apa, bisa dikirim kemana-mana kalau yang kering. Ikan sepat yang sudah bersih bisa langsung dijemur sambil sesekali ditaburi garam kristal atau garam krosok. Sambil proses menjemur, biasanya penjual akan menyusun dan merekatkan ikan sepat menjadi berbagai bentuk yang menarik. Seperti bentuk kipas, bunga, sampai bentuk lembaran menyerupai kerupuk. Harga 1 kg ikan asin sepat biasanya dibanderol sekitar Rp60 hingga Rp70.000. Dalam satu hari penjemuran, para penjual rata-rata bisa membuat sampai 50 kg ikan asin kering dengan omset mencapai lebih dari Rp3 juta. Karena mudah dicari, ngolahnya cepat aja. Kalau hari panas, cepat lakunya tuh nah. Dijamur, kering, langsung ada yang pembelinya. Salah satu olahan khas Banjar yang memakai ikan sepat adalah samo. Berasal dari beras sangrai kasar atau samo, untuk selanjutnya dicampur dengan garam halus yang dipakai untuk memarinasi ikan sepat segar. Sajian ini dikenal sebagai lauk fermentasi yang bahkan bisa awet disimpan selama berbulan-bulan. Samo biasanya dimasak balado atau tumis sederhana dan dipakai sebagai lauk siap saji masyarakat Banjar. Begitu terkenalnya dan menjadi buruan masyarakat, ikan sepat pun disebut sebagai harta karun kedua setelah intan bagi kehidupan masyarakat Martapura.